Kali ini kita akan bahas tentang persamaan diferensial yang bentuknya linier orde 2. Sebenarnya sama, orde 2, orde 3, dan seterusnya. Kita mulai dari orde 2 dulu. Yang bentuk umumnya adalah Px D2Y dx kuadrat ditambah dx dy dx ditambah dengan Rx dari Y sama dengan Gx. Ini adalah bentuk PD linier ya. Nah, linier kalau ini X semua ya. X semua, tidak ada Y-nya, tidak ada Z-nya, hanya berupa satu variabel X saja. Ini menunjukkan diferensial turunan kedua, satu dan fungsi X-nya sendiri ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah beberapa hal, tidak selengkap ini, nanti kita pecah sedikit-sedikit ya secara parsial. Jika Gx-nya ya, Gx-nya atau yang luas kanan sama dengan 0, PD tersebut disebut homogen ya. Ini adalah maka PD tersebut merupakan PD homogen ya. Pengertiannya beda dengan yang orde 1 kemarin. Kalau mungkin pakarnya sama ya. Tapi kalau yang ini adalah jikalau yang ruas kanannya adalah sama dengan 0 ya. Kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut, jika Px, Qx, dan Rx merupakan bilangan konstan ya. Jadi kita umpamakan yang ini konstan ya. Itu maka penyelesaiannya akan lebih mudah, yaitu menggunakan substitusi. Nanti detailnya sudah ada di slide ya. Y sama dengan E pangkat Rx ya. E pangkat R-nya adalah bilangan real ya. Akan didapat nanti solusinya adalah bahwa jika dan R adalah akar dari R ini ya, R1, 2, dan 3 dan seterusnya ya. Dari persamaan pembantu AR kuadrat plus BR plus C A
Y double aksen. Bantu dari AB dan C sama dengan 0. Dengan real yang berbeda, dengan akar real yang berbeda, maka solusinya adalah Y sama dengan C1 E pangkat R1 X ditambah C2 E pangkat R2 X ya. Jadi ini saya contohnya saya beri contoh ini ya. Selesaikan Y sama dengan Y double aksen, boleh ditulis D2Y dx kuadrat ya, ditambah Y aksen min 6Y sama dengan 0 ya. Nah, kita bawa ke bentuk namanya faktor ya. Maka persamaan pembantunya tergantung dari koefisiennya ini. Ini yang D yang double aksen ditulis dengan R kuadrat, yang ini ditambah Y aksen itu adalah R, dan Y 3 min 6 sama dengan 0 ya, begitu ya. Jadi ini kalau koefisiennya 1 R kuadrat, ini aksen jadi R. Kalau nggak ada Y aksennya ya berarti R-nya nggak ada, dan seterusnya ya. Nah, itu akarnya adalah berarti adalah R min 2 ya, perkaliannya min 6, penambahan jumlahnya adalah plus 1, sehingga itu adalah min 3 dan 3 dan min 2. Jadi ya R min 2 R plus 3 sama dengan 0, sehingga R1 nya sama dengan 2, R2 nya sama dengan min 3. Maka solusinya Y sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min 3X. Jadi mudah ya. Simple, itu persamaan pembantunya, atau diambil dari jikalau ini sama dengan 0, ruas kanannya sama dengan 0, menjadi bentuk homogen ya, gitu. Nah, bagaimana jika akar-akarnya bagaimana jika akar-akarnya sama ya. Jadi R1 dan R2 nya sama ya. Maka persamaannya menjadi, saya ambil langsung contoh aja ya. Ini maka persamaannya menjadi, dan jika akarnya adalah R1, maka solusinya adalah Y sama dengan C
C1 R1 X ditambah C2. Ingat di sini kalau akarnya sama, ini harus ditambah dengan X. E pangkat R tetap 1X. Jadi R1-nya sama, bedanya di sini ada X. Ya, contohnya adalah kita ambil di sini mana ini? 4 Y double aksen ditambah 12 Y aksen plus 9 sama dengan 0. Maka karakteristik persamaan pembantunya adalah 4 R kuadrat plus 12R plus 9Y ya. Sorry, 9Y ya. Jadi plus 9 sama dengan 0. Didapatkan menjadi 2R plus 3 kuadrat sama dengan 0 ya. Ini. Nah, berarti kan R12-nya adalah minus 3/2 ya. Jadi maka R12-nya sama dengan minus 3/2. Ini kalau bersama. Maka solusinya adalah Y sama dengan C1 E pangkat min 3/2X ditambah C2 tambahi karena akarnya sama tambah X E pangkat min 3/2X ya. Jadi kalau akarnya itu sama seperti ini ya, ini ada penambahan X di situ ya. Kemudian bagaimana jika ditemukan akar imajiner ya. Di mana R1-nya itu ketemunya adalah alfa ditambah dengan I beta dan R2-nya sama dengan alfa minus I beta, maka akan menghasilkan suatu fungsi trigonometri, yaitu nanti persamaannya akan menjadi solusinya Y sama dengan E pangkat alfa X kali dalam kurung C1 cosinus dibalik oleh C1 cosinus beta X ditambah C2 sinus beta X ya. Seperti itu ya, biasanya tapi ya lupa sebenarnya. Contohnya adalah jika kita dapatkan misalnya Y double aksen dikurangi 6Y aksen plus 13Y sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu kita dapatkan persamaan faktornya adalah R kuadrat min 6R plus 13 sama dengan 0, sehingga R-nya adalah menurut rumus ABC ya, di SLPA sudah pernah dapat
min B kuadrat plus 4AC per 2A ya. Min B nya adalah ini ya, min B nya jadi 6 ya, karena minus jadi plus, jadi plus minus akar B kuadrat ya, 36 min 4AC ya, min 4AC 4 kali 13 ya, adalah 52 begitu per 2A, 2 kali 1 jadi 2 ya. Sehingga R nya adalah 6 plus minus akar min 16 per 2 atau sama dengan ini bagi ini keluar ke sini ya, 16 nya keluar jadi 4 ya. Jadi ini 3, ini dibagi ini 3, ini 4 keluar jadi plus 2 plus minus 2i ya. Akar minus satunya jadi i ya. Sehingga ini alfanya 3, betanya 2. Maka solusinya adalah Y sama dengan alfanya ketemu 3, jadi E pangkat 3x, E pangkat 3x ya, dikalikan C1 cosinus beta x, C1 cosinus betanya 2 ya, jadi 2x ditambah C2 sinus 2x, begitu ya, simple singkat. Inilah saya kira bentuk yang mungkin. Jadi yang mulai dengan akar yang tidak sama, kemudian akar sama dan akar imajiner ya. Gitu. Jadi kalau akarnya sama ya berarti tinggal R1, R2. Kalau seperti ini, tentunya 2 dan 3, ini 2 dan ini 3. Jika akarnya sama, maka di sini ditambah dengan X ya. Kemudian jika ditemukan akar imajiner, maka akarnya adalah alfa min beta, R2 nya adalah alfa min beta ya. Seperti ini, sehingga kalau kita cari akarnya ketemunya adalah di sini imajiner, sehingga ketemunya adalah 3 plus minus 2. Berarti ini alfanya, ini betanya. Jadi solusinya adalah ini. Itu dulu, saya kira nanti kita